dikeun. Kaburukan terjadi menang pahala hiji. Kan Allah kurang kumaha awalnya ka urang. Wa in hamma biha, tapi lamun dia berniat untuk melakukan perbuatan buruk, fa anilaha ieu mah bener dilakukeun. Oh penghalang toyo lupa ka masih A terus kapanggih jeung si A ngomongkeun si C. Fa anilaha kata Allahu sayiatan wahidatan, Allah catat satu dosa keburukan saja. Lain 10, mau 700 mah. Itu, Masya Allah. Kenapa? Niat yang tidak jadi dihitung oleh Allah tetap baik atau buruk. Tapi Allah menghargai kebaikan kita daripada keburukan kita. Keburukan kita dihargai benar-benar. Tetap dikasih walaupun kalau tidak jadi, dan dikasih 1 kalau jadi. Bayangkan kurang makan 10 orang berbuat baik 10 terjadi 10 atau jadi berbuat goreng 10 kurang nama, tapi ente malah ku Allah dikurangi hanya 1 saja keburukan. Masya Allah. Kumaha teu syukuran urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kumaha teu syukuran urang ka Allah. Diminimalisir ku Allah dosa-dosa urang. Encan peluang-peluang taubat tidak pernah ditutup pintu taubat sampai urang sakaratul maut. Sampai urang sakaratul maut, pintu taubat tetap buka. Ya. Masya Allah, luar biasa. Malam yugorgin sampai nyawa kita borongkan. Tetap buka pintu taubat. Masya Allah. Makanya kita juga tidak memponis orang. Tidak memponis orang, sebal kasih anu, geus urang mah mau deui. Tidak begitu. Kapan dia masa salam? Si Abi ya, salah kirim sih, main Idul Fitri. Salaman kabeh ku si Abi. Bari urang seurik, walaupun bahasa tema beda, seutik. Maksudnya seurik beda, wajar we. Tapi itu kan penampakan zahiriah kita. Bukan orang munafik kalau dalam kebaikan. Kalau dalam keburukan menyimpan dendam segala macam orang munafik. Gitu. Kalau menyimpan perasaan tidak nyaman, tidak enak, wajar, manusiawi gitu. Rasul saja masih menyimpan perasaan itu ya terhadap Wahsy. Bagaimana Rasul tidak mau menatap muka Wahsy? Gak mau Rasul menatap muka Wahsy. Bukan berarti beliau tidak ikhlas, bukan. Tapi menjaga hati sebagai manusia biasa, beliau tidak mau tersentuh kembali hatinya dan sakit hati dan sedih dan muncul perasaan dari itu kepada Wahsy. Sehingga beliau menyuruh, jangan hadir di mukaku mulai hari ini sama Wahsy. Bukan beliau tidak ikhlas, ulama membahas itu dalam hadisnya. Bukan berarti Rasul tidak ikhlas, bukan. Tapi ada sisi manusiawi yang Allah membuka peluang kita. Boleh seperti itu. Tidak lagi mau berakrab dengan orang yang mungkin kita tidak suka, bukan karena sifat ya, bukan karena sifat-sifat manusiawi, bukan, tapi karena dia pernah berbuat dolim, pernah berbuat jahat, pernah menyakiti kita, pernah berbuat dosa, pernah melakukan hal-hal yang itu secara syariat itu dosa gitu. Jadi mau lagi. Pernah berkhianat. Orang kalau kita bisnis, si A berkhianat kepada kita, susah itu akan menempel lagi kepercayaan kita kepada orang itu kalau dia sudah pernah berkhianat. Nah, seperti itu dibolehkan. Ini hadis kedua. Masya Allah ya, ada pelajaran dari hadis ini. Jadi jangan main-main dengan niat. Perbaiki niat kita supaya sempurna amal kita. Hadis terakhir, ini lebih panjang. Oh iya, hadis terakhir. Ini hadis luar biasa. Ini salah satu hadis tentang wasilah yang disepakati oleh semua ulama. Jadi kalau saya bacakan begini hadisnya. Intolaqa salah satu nafarin. Jadi berangkatlah 3 orang. 3 orang atau 3 kelompok. 3 orang mungkin di sini. Miman kana qablakum, dari orang-orang terdahulu sebelum kalian, kata Rasulullah SAW. Hatta awahumul mabit, sehingga mereka terkondisikan harus menginap ila gharin, di sebuah gua. Pada khuluhu, masuklah 3 orang itu ke dalam gua. Pan hadarat, jatuhlah sohratun, batu minal jabal, dari gunung. Pasaddat alaihimul ghar, batu itu menutup pintu gua. Katutup kita 3 orang teh di dalam gua.
Faqalu, maka berkata mereka, sepakat mereka, innahu la yunjikum min hadhihi sahra. Kita tidak akan selamat dari batu ini. Batunya gede banget, besar sekali. Illa an tad'ullaha bisarhi a'malikum, kecuali kita memohon kepada Allah dengan wasilah, dengan amal soleh kita. Ayo, kita nggak akan bisa keluar nih kecuali kita tawasul dengan amal soleh. Mulailah tawasul. Qala rajulun minhum, berkata salah seorang di antara mereka, Allahumma ya Allah. Doa ini, Allahumma ya Allah, sambil bercerita, Allahumma ya Allah, kanali, aku memiliki abuani, aku memiliki dua orang tua, syaikhon yang sudah tua, kabiron yang sudah tua, wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Aku tidak pernah memberikan minum susu mereka kepada siapapun sebelum mereka minum. Jadi punya dua orang tua yang tiap hari suka diberi minum susu oleh anak itu, oleh dia itu, tapi nggak pernah diberikan susu itu kepada anaknya, kepada pembantunya, kepada siapapun sebelum orang tuanya minum. Pana abi tolabus syajar, maka membuat aku jauh. Hari itu aku pulang terlambat karena aku pergi jauh. Tolabus syajar, mencari kayu bakar. Yauman palam uri alaihuma hatta nama. Aku tidak bisa beristirahat sampai ketika tiba di rumah orang tuaku sudah tidur. Fahalabat lahuma gobaqahuma, maka kemudian aku memerah air susu untuk diberikan kepada keduanya. Fawajadtuhuma naimaini, kemudian aku melihat keduanya sudah tidur nyenyak gitu. Fakarihtu an ukizohuma, aku tidak mau membuat mereka bangun. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan, aku juga tidak mau memberikan air susu ini kepada selain dia. Aku tidak mau memberikannya kepada keluargaku dan kepada pembantuku. Malan itu roki abid, pembantu laki-laki atau perempuan. Palabis aku diam, kata orang itu. Wal qadahu ala yadi, si tempat susunya masih aku pegang sambil menunggu mereka berdua bangun. Antadiru istiqaduhuma, aku menunggu mereka berdua bangun hatta barakal fajr, sampai terbit fajar. Wasaibah yatadawna inda qadami, dan anakku merengek-rengek di kakiku minta susu yang sudah dipegang oleh bapaknya itu. Tapi oleh bapaknya tidak diberikan. Kenapa? Belum diberikan sama ibu dan bapaknya. Pastaiqadha fasyariba ghawahu, kemudian bangunlah kedua orang tuaku dan aku kasih minum mereka berdua. Setelah itu baru aku kasih air susu itu kepada anakku yang tadi merengek-rengek. Itu kejadiannya. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu zalika, apabila aku melakukan hal tersebut, lebih mendahulukan kedua orang tuaku daripada keluargaku dan pembantuku, ibtigha'a wajhika, karena mencari keridhoanmu, fafarij anna ma nahnu bihi min hadhihi sahra, maka bukalah sesuatu yang menutup pintu gua ini ya Allah. Doanya itu tawasul dengan amal soleh. Panfajarat, kemudian terbukalah batu itu. La yastati'una al-khuruja min, tapi belum bisa keluar. Wa qala al-akhar, berdoa yang satu lagi, Allahumma ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammi, ya Allah, aku memiliki seorang anak perempuan pamanku, sepupu berarti. Aku memiliki sepupu. Ya, dia memiliki sepupu. Kanat ahabbat nasi ilayya, aku sangat cinta sekali kepadanya. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha, aku mencintainya ka asyaddi ma uhibbu rijal wa nisa, seperti cintanya seorang laki-laki kepada perempuan. Fa aratuha ala nafsiha, aku bermaksud menginginkannya. Cek urang bahasa urang ngajak zina si lalakina. Ayo gitu. Pantanaat si perempuannya enggak mau. Mini dari aku, menolak aku. Hatta allama bihasanatu, kemudian berdahululah masa pacekli, tahun-tahun yang krisis ekonomi selama 1 tahun. Pajaatni, datanglah si sepupu perempuan itu kepadaku. Fa'aqtu, aku memberikannya isyrina wa mi'ata dinarin, 120 dinar. Ala antukhon liya baini wa baina nafsiha, supaya dia mau bersama aku berdua-duaan. Zina kasar nama itu.
Kemudian papa alat, dia mau karena dikasih orang 120 dinar. Hatta idza qadartu alaiha, sampai ketika aku sudah menguasai perempuan itu, wabillahi para maqaat tu baina rijlah. Dalam satu riwayat katakan sampai ketika aku sudah berada di dua kakinya, sudah arek nengkrek ke urang mangsa arek zina itu. Qala, berkata perempuan itu, si sepupunya itu, ittaqillaha wa la taquddul khatam ila bihaqqihi. Takutlah kamu kepada Allah, jangan kamu merusak pintu sesuai dengan haknya tanpa hak. Si perempuan itu ngomong, takutlah kepada Allah, jangan kau buka pintu yang dibuka tanpa hak, kayak gitu. Pansoratu anha, maka aku langsung terkejut dan melepaskan mungkin arek nangkep langsung pulang. Wahia ahabuna, pansoratu anha wahia ahabuna si ilayya. Dia adalah orang wanita yang aku cintai. Wa taraktu dhahabal ladzi a'taituha, dan aku meninggalkan emas yang telah aku berikan kepadanya, dan aku tidak jadi berzina dengan dia karena takut dengan ucapannya tadi. Takutlah kepada Allah. Doanya sekarang, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu zalika, apabila aku melakukan hal tersebut, tidak jadi menjinahi sepupu perempuannya, si laki-laki ini. Ibtigo awal, jika karena mencari keridhoanmu, fabruj annama nahnubi, maka bukanlah penutup pintu gua ini ya Allah. Panparojat, kemudian terbukalah as-sokhratu, batu itu, goera annahum la yastati'unal khuruja minha, tapi masih belum bisa dibuka untuk dimasuki badan untuk keluar, belum bisa. Waqala salis, dan berkata yang ketiga, Allahumma ya Allah, istajartu ujaro, aku mempunyai banyak pekerja, kata si laki yang ketiga. Wa aqaitu ajrahum, aku memberikan upahnya kepada mereka. Ghairu rajulin wahidin, kecuali satu orang pekerjaku yang belum diberikan upah. Tarokan ladzi lahu zahaba, dia pergi entah kemana dan pergi, tidak diketahui. Fasammartu ajrahu, kemudian aku mengembangkan upahnya itu, dimodalkan usia dari dulu ke laki-laki di bisniskeun, digolangkeun. Fasammartu ajrahu hatta kasrat, sampai banyak minhu almal, hartanya banyak. Dari upah misalnya 5 juta itu digolangkeun ku si jelema eta, digolangkeun dari loba jadi loba, sampai kembali segala macam tina uang eta. Faja'ani ba'dahin, datanglah satu ketika itu setelah beberapa tahun. Faqala ya Abdullah, hai hamba Allah, addi ilayya ajri, aku minta upahku dulu mana. Silakan itu yang tadi pergi entah kemana itu datang minta upahnya setelah beberapa tahun pergi. Fakultu, maka aku berkata, kullu ma tara min ajrika, semua yang kamu lihat ini adalah upahmu. Bayangkan, malah aja itu. Minal ibil, unta, wal bakor, sapi, wal ghanam, kambing, wal roti, dan hamba sahaya. Bayangkan, 1 juta mereka miliar. Pakola, ya Abdullah, hai Abdullah, la tastahzibi, engkau jangan main-main kepada aku. Takuntu, aku berkata, la astahzibika, aku tidak main-main kepadamu. Fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an, maka dia mengambil semuanya, tak ada yang tersisa satu pun, diambil semua sama si buruh itu. Semua hasil yang digolakkan kursi dudungan anak, tanpa memberikan apapun ke dudungan anak tadi. Maka doanya, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigo awajhika, apabila aku melakukan itu, memberikan upah si pekerja itu, semuanya yang sudah aku golangkan jerih payah aku, tidak aku minta upah lagi untuk mengembangkan uang itu, adalah mencari ridhomu, ikhlas karenamu. Fabruj anna manahnu bihi, bukanlah batu dari pintu gua ini. Fanfarojat as-sohra fakhoraju yamshu, maka keluarlah 3 orang itu, batunya terbuka lepas, langsung gelinding keluar di luarnya. Itu, masya Allah. Ini adalah kisah sahih
muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Ini hadis yang disepakati oleh ulama, tawassul itu amal soleh. Kalau kita punya kesusahan, kita merenung, ingat-ingat, lalu jadikan doa. Ya Allah, misalkan kita pernah menolong tetangga kita yang kelaparan, gak punya uang, sudah minta kemana-mana, gak ada yang ngasih. Kita punya uang cuma 10.000 atau 50.000, kita kasih ke dia 40.000, kita sisakan 10.000. Nah, ketika itu tawassul. Ya Allah, dulu aku punya tetangga sebelah rumahku, dia tidak punya makanan, sampai kelaparan, mengeluh kepadaku, hari itu belum makan, maka dia pinjam uang kepadaku. Kemudian aku tidak pinjamkan, ya Allah, aku kasih 40.000 dari uangku yang 50.000. Kalau aku lakukan itu karenamu, ya Allah, tolonglah ya Allah, mudahkan kesulitanku ini ya Allah, berikan jalan keluarnya ya Allah. Nah, itu doa kayak gitu. Itu tawassul dengan amal soleh. Itu tidak ada yang berbeda pendapat ulama untuk amal soleh. Semuanya sepakat. Kita punya anak, coba saja tawassul dengan amal soleh. Buya Hamka sangat menganjurkan tawassul dengan amal soleh. Saya punya dulu CD kaset ya, kaset Buya Hamka dulu yang sering saya dengar berkurang-kurang gitu, sudah hilang entah kemana, lost gitu, ketika kita suka pindah kamar mudah ini gak kejaga, akhirnya hilang. Tapi gak pernah lupa tuh ya, kisah ini yang disampaikan oleh Buya Hamka, tawassul dengan amal soleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selesai bab pertama, babul ikhlas. Bulan yang akan datang setelah 2 kajian kita lakukan kitab yang lain, kita akan masuki babut taubat. Bab taubat pas sekali. Bab ikhlas terus taubat. Mentos ikhlas kurang punya salahnya besar, langsung kita taubat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan menunda-nunda taubat. Jangan terlalu pede, umur akan panjang. Jangan terlalu pede, pas sakaratul maut loba mendampingi. Teman si Abdi Pamitro, orang soli, meninggalnya tanpa didamping. Tapi dia orang soli, mudah meninggalnya. Tidur isya, pas tahajud dibangunkan, itu sudah tidak ada sama istrinya. Masya Allah. Kalau kita lagi tidur dengan keadaan yang baik, bagaimana kalau tidur dalam keadaan tidak baik? Ya, selamat. Sementara itu kita masih meninggalkan dosa-dosa yang belum kita taubati kepada sesama. Itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bahasan kita pagi hari ini jadi inspirasi dan pastilah hidayah taufik buat kita semuanya, buat saya pribadi pada khususnya, buat jamaah pada umumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari salah saya pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.